طول اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب. الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di masjid ini dengan tujuan yang pertama, kita tadi melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian sambil menunggu-nunggu masuknya waktu sembahyang isya, kita isi dengan mendengarkan kajian ilmu agama yang mana pada malam hari ini yaitu untuk mengkaji fikih muamalah. Walaupun dalam keadaan suasana sedikit banjir ya, kalau pagi tadi ulun lihat di Hipia tinggalan jalan ya. Ajar ulun malam ini nih dilanjutakan kada. Oh ternyata aja panitia dilanjutakan aja selama masjid kada tinggalan. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya yaitu setengah bulan yang telah lewat, kita sudah mengetahui apa itu fikih muamalah dan seberapa pentingnya kita mengkaji fikih muamalah. Jadi pada pertemuan sebelumnya, fikih muamalah itu adalah ilmu fikih yang mengatur segala transaksi-transaksi kita, baik bentuknya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Itu disebut fikih muamalah. Dan mengkaji fikih muamalah ini tidak kalah penting dengan mengkaji tentang masalah sembahyang, puasa dan haji dan seumpamanya. Kenapa? Karena muamalah ini juga tidak terlepas daripada kegiatan kita sehari-hari, terutama jual beli. Sampai 2 minggu sebelumnya, setengah bulan sebelumnya, ulun ceritakan Sayyidina Umar, beliau selalu patroli di pasar-pasar sambil membawa tongkat pindik untuk apa? Beliau melarang orang-orang yang belum paham fikih muamalah untuk berjual di pasaran orang Islam. Karena kata beliau, kalau tidak paham ilmunya nanti akan terjerumus kepada yang dilarang, riba kah atau jual belinya kah tidak sah. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mengkaji ilmu fikih muamalah ini. Setelah kita mengetahui begitu pentingnya mengkaji fikih muamalah itu, marilah kita bersama-sama mulai pada malam hari ini, kita mulai untuk mengkaji fikih muamalah satu demi satu. Dan kita mulai dengan muamalah jual beli dulu. Nah, jadi muamalah itu kan banyak, ada jual beli, ada sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kita mulai kaji bersama masalah muamalah jual beli dulu. Karena setiap hari kita tidak terlepas daripada yang namanya jual beli. Memang jar ulun pada pertemuan sebelumnya, tidak semua kita adalah pedagang, penjual, tapi semua kita pasti pembeli. Oleh karena itu sangat penting kita mengkaji ilmunya. Nah, jadi fikih muamalah yang pertama kita kaji adalah masalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli menurut syariat adalah menukarkan harta dengan cara-cara yang tertentu. Itu jual beli. Jadi jual beli menurut syariat adalah menukarkan harta dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi kada mesti yang namanya jual beli itu membeli harta dan bayarannya harus duit. Kita misalkan mengambil
barang baju daripada orang lain, sebagai bayarannya HP. Nah itu sudah jual beli karena sama-sama harta. Nah jadi yang namanya jual beli itu menukarkan harta, ditukarkan dengan sesama harta. Nah itu disebut jual beli, dan ada cara-cara yang ditentukan oleh syariat yang akan kita kaji bersama. Dan jual beli ini memiliki ada rukunnya juga, sebagaimana sembahyang, sebagaimana wudu. Wudu kan ada rukun, 6 rukun ya. Kalau oleh sembahyang juga ada rukunnya juga, rukun 13 jadi orang hari. Begitu juga masalah jual beli, ada juga rukun-rukunnya, yang mana jikalau rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada yang namanya jual beli. Apa rukun-rukunnya? Rukun jual beli itu ada 3. Rukun jual beli itu ada 3. Apa? Yang pertama, orang yang melakukan transaksi, orang yang berjual beli. Yang kedua, barang yang ditransaksikan. Dan rukun yang ketiga yaitu adalah sigat. Nah jadi ada 3 rukun. Jual beli itu ada 3 rukun. Kalau yang ketiganya ini kadada, berarti jual beli kada terlaksana, ya kan? Yang pertama tadi rukun jual beli adalah yang melakukan transaksi. Orang yang melakukan transaksi itu ada 2, penjual dan pembeli. Kalau penjual kadada atau pembeli kadada, apalagi keduanya kadada jual beli kan? Nah ini. Jadi rukun pertama yang melakukan transaksi yakni penjual atau pembeli. Yang kedua yang ditransaksikan ada. Apa yang ditransaksikan? Barang yang kita beli dan bayarannya, ya kan? Kalau penjual aja ada, pembeli ada, tapi kadada yang ditransaksikan lain jual beli katanya. Yang terakhir adanya sigat. Nah itu 3 rukun jual beli, dan masing-masing daripada 3 rukun itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, dan syarat-syaratnya ini jikalau tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Jikalau jual beli itu tidak sah, maka harta yang kita ambil daripada orang lain dan bayaran yang kita serahkan kepada si penjual itu kepemilikannya belum berpindah. Ulun misalkan nukar baju, nah, lalu duit ulun bayari 200.000 misalkan, tapi jual belinya kada sah karena syaratnya kada sah, misalkan kada terpenuhi, maka baju yang ulun ambil tuh masih milik si penjual, belum berpindah lagi kepemilikannya. Duit yang ulun serahkan kepada orang itu masih milik ulun. Nah masih milik ulun, sehingga kalau nya sama-sama rida ini nanti di akhirat kada saling menuntut. Kalau sama-sama rida lah di akhirat kada saling menuntut, tapi jikalau ada yang tidak rida maka di akhirat saling menuntut tuh kena. Jadi si penjual bulikakan bajuku, jadi si pembeli bulikakan duitku. Ini jikalau kada sama-sama rida. Nah walaupun sama-sama rida dan tidak saling menuntut nanti di akhirat, tetapi dia sudah melakukan jual beli yang fasid, jual beli yang tidak sah, yang tidak terpenuhi syaratnya. Jikalau kita melakukan jual beli yang syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya haram. Nah ini hukumnya haram. Dan kata Imam Haddad kan di dalam kitab Risalatul Muawanah, kata beliau orang-orang baik itu sering terjerumus di dalam maksiat, yaitu seperti muamalah ini nih. Kalau orang-orang baik itu ya jarang kan main judi, berzina, mabuk-mabukan, karena tahu aja itu dilarang. Nah palingan mereka sering terjerumus kepada maksiat seperti ketika melakukan muamalah, karena kada diketahui. Karena ilmu ini saat ini sudah langka, jarang dikaji orang di majelis-majelis umum. Kita hanya menemukan ilmu muamalah ini seperti di pondokan atau mengkaji khusus. Kalau majelis umum jarang. Jadi panitia ini luar biasa juga, bisa memilih kan, meminta nih ilmu apa yang disampaikan kepada jemaah. Jadi panitia disuruh ulun menyampaikan fikih muamalah. Di samping fikih muamalah ini tadi sudah langka dan pentingnya, ada juga ilmu itu langka tapi kada penting untuk orang awam. Di antaranya seperti apa? Faraid. Itu kada mesti orang awam bertahan tahu kan. Karena seandainya ada kematian, ada harta, nyaman aja panggil tuan guru. Menghitungkan kalau nya jual beli kada kau mahiau tuan guru kan. Ya harus tuan guru, terpaksa belajar. Amunnya aku pang kada tahu aja bahwasanya jual beli seperti ini dilarang, tapi tegawi berdosa kah kada kah? Ya kan? Aku kada tahu jual beli yang seperti ini tidak sah. Apakah aku ini berdosa gara-gara kada tahu? Ulama menjelaskan ketika kita melakukan kemaksiatan akan dimaafi gara-gara kada tahu dengan 3 syarat. Nah inilah ketika kita melakukan kemaksiatan dan kita kada tahu itu kada boleh, kada tahu itu maksiat, itu akan dimaafi dengan 3 syarat. Pertama syaratnya kita hanya masuk Islam.
Jadi sudah lawas masuk Islam kada dimaafi. Yang kedua syaratnya kita dimaafi melakukan kemaksiatan atau kada sengaja, kada tahu apabila kita hidup jauh dengan para ulama. Kada kau belajar. Jadi kalau hidup kita di lingkungan para ulama, kawah aja belajar, majelis banyak aja melakukan kemaksiatan gara-gara kada tahu, itu kada dimaafi. Yang ketiga, kemaksiatan yang kita lakukan gara-gara kada tahu itu akan dimaafi apabila memang permasalahan itu rumit. Kita kada kawat tahu, amun kada bujur-bujur mengaji, amun sekadar hadir di majelis saja kada tahu, nah itu memang dimaafi. Kalau fikih muamalah ini bukan termasuk ilmu yang jikalau kita kada tahu itu dimaafi melanggarnya, karena kita wajib mengkajinya. Nah, wajib mengkajinya. Nah, jadi ketika jual beli tadi kada terpenuhi syaratnya, maka kita akan akan terjerumus ke dalam maksiat. Nah, jadi tadi ada rukun jual beli tadi ada 3 rukun. Yang pertama ada yang melakukan transaksi, yaitu disebut penjual dan pembeli. Syaratnya penjual, syaratnya pembeli ini ada berapa? Syaratnya disebutkan di dalam kitab fikih, diantaranya 1, 2, 3, ada 4 syarat. Pertama, orang yang melakukan transaksi, orang yang berjual beli balik. Nah, yang kedua berakal. Yang ketiga bahasa Arabnya rasyid. Arti rasyid ini bahasa kita bisa mengelola harta, bisa menjaga harta. Yang ketiga orangnya tidak buta. Nah, orangnya tidak buta. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama tadi orang yang melaksanakan transaksi jual beli itu orangnya balik sudah, sampai umur sudah. Kalau laki-laki bisa diberi tanda misalkan dengan adanya mimpi basah misalkan, atau keluar sperma misalkan. Nah, perempuan misalkan dengan haid, nah sudah mukallaf, balik berakal. Jadi yang pertama dan yang kedua tadi balik berakal. Nah, maka tidak sah bertransaksi jual beli dengan anak-anak yang belum balik. Kita menukar daripada si penjual yang belum balik, atau ada kekanakan menukar dan inya belum balik. Nah, ini kada sah dulu jual belinya. Atau orang gila, kada sah bertransaksi dengan orang gila. Ada orang gila misalkan berjual atau menukar, nah ini kada sah juga. Nah, bagaimana kalau ada orang gila hendak belanja wadah kita, amunnya yang murah baik beriakan aja, ya kan, hendak nabainya misalkan hendak ruku unjuki ruku ranai, amunnya kita juali kada sah. Nah, dan lagi tidak sah juga bertransaksi dengan orang yang tidak bisa mengelola hartanya. Seperti apa orang yang tidak bisa mengelola harta, kada bisa menjaga duit? Seperti orang yang selalu menggunakan hartanya pada sesuatu yang haram, atau hartanya di jalanan atau di sungai. Nah, ini ngarannya mubazir, dan ini disebut mubazir. Berarti orang itu tidak bisa lagi mengikuti duit. Nah, bisa karena penyebabnya karena halus, atau sudah gana cuman ada sedikit utaknya bermasalah misalkan, sehingga kada bisa, kada tahu di duit, diunjuki duit dihabisakannya terus. Dihabisakannya bukan untuk dibagi-bagi kepada orang, tapi napa menukar sesuatu yang haram misalkan, atau malah dibuang-buangnya, dimanakah diandaknya duit. Nah, ini ngarannya orang itu kada rasyid lagi, kada bisa mengelola harta. Kita bertransaksi dengan dia tidak sah. Nah, adapun orang yang menghabiskan hartanya untuk bersedekah itu tidak disebut mubazir. Ada orang misalkan nunjuki duit 1 juta sehari, misalnya dibagi-baginya bersedekah, nah itu kada mubazir ngarannya, karena digunakannya untuk kebaikan. Apa kebaikannya? Bersedekah. Yang ngaran mubazir orang yang kada bisa menjaga harta tadi, yaitu orang yang menggunakan harta kepada maksiat. Nah, atau dibuang-buangnya biasa-biasa aja, dibuangnya di jalanan, di sungai, di wadah sampah kah, berarti kada bisa mengelola harta. Sehingga kalau kita bertransaksi dengan mereka, dia sebagai pembeli atau sebagai penjual, jual beli kita tidak sah. Nah, dan tidak sah bertransaksi jual beli dengan orang yang buta. Nah, ada orang yang buta ingin belanja di toko kita misalkan, nah itu jual belinya kada sah kecuali pada jual beli salam. Jadi di fikih itu ada yang namanya jual beli salam. Jual beli salam ini adalah duitnya berdahulu, barangnya berdudi. Nah, aku nukar apa? Dijelaskan tuh, nukar baju warnanya ini, mereknya ini, ukurannya ini, kina datangkan barangnya isok misalkan, itu jual beli salam. Kalau orang buta jual beli salam boleh aja, karena memang jual beli salam ini kada disyaratkan melihat barangnya, karena kan kita bertransaksi jual beli. Nah, aku memesan
memesan baju misalkan ukurannya ini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, untuk nanti ku ambil 1 jam kemudian, kan memang kada melihat lagi. Nah tapi kalau jual beli langsung, nah nukar rokok, mana rokoknya misalkan, nah ini orang buta kada sah berjual beli. Bispang bagaimana orang buta kalau ingin membeli? Nah bisa diwakilkan kepada orang yang melihat, siapa yang ada di situ. Nah, jadi kalau kita tahu ada orang buta ingin membeli sesuatu di toko kita, jangan langsung dijuali dulu. Bisa dengan dipindah kepada jual beli salam. Jual beli salam itu berarti nantinya si buta tadi datang, disuruh ku pandir itu loh, aku nukar rokok misalkan, kalau yang ditukar rokok, atau aku nukar minuman ale-ale yang ngerasa stroberi misalkan 1. Nah disambat kayak itu dulu, nah duitnya diambil oleh si pembeli, duitnya baru barangnya diunjuk. Nah kayak itu, atau napa diwakilkan kepada orang yang melihat untuk berakad. Jadi kita, wahai si buta, pian kada kawa jual beli karena pian kada melihat. Nih ada nang dihiga pian nih acil, nah, ada 3 pian nih acil, pian wakilkan dulu untuk menukar barang nang pian ingin beli kepada acil itu yang bakat kina. Nah ini, nah jadi tadi kada sah berjual beli dengan orang anak-anak yang belum balik berakal, atau orang gila, atau orang yang kada bisa mengelola atau menjaga duitnya, dan kada sah juga tadi berjual beli bertransaksi dengan orang buta. Nah berjual beli dengan orang-orang tersebut tidak sah. Sesuatu yang diambil dari mereka tidak berpindah ke pemilikannya. Duit yang kita ambil daripada mereka karena mereka ingin berbelanja, kekanakan yang ingin belanja belum balik tadi, kita serahkan misalkan apa yang ingin tukarnya, mie sedap, kita ambil duitnya berapa misalkan 3.000. Nah barang yang diambil dari mereka itu tidak berpindah ke pemilikannya. Duit yang 3.000 tadi masih milik kekanakan tadi, masih milik orang gila tadi misalkan, kalau yang nukar orang gila. Nah, dan masih dimiliki mereka, sehingga jika barang itu rusak maka wajib diganti oleh si penjual. Ada kekanakan nukar misalkan nukar baju harganya 50.000, kan kada sah kekanakan jual beli, kita unjuk aja baju kita, nya bayar 50.000, ini duit 50.000 ini masih milik kekanakan, sehingga kalau 50.000 ini hilang, si pemilik toko wajib mengganti, wajib membulikakan, karena kepemilikan kada pindah lagi. Nah ini kenapa kada pindah, karena si pembeli kada terpenuhi syaratnya, ini kekanakan bang. Nah, dan barang baju kita bang yang kita serahkan kepada mereka itu gara-gara kita yang teledor, gara-gara kita yang salah, tahu kekanakan itu kada sah jual belinya, tetap tunjuki baju, rusak baju kita tadi, itu kekanakan kada wajib mengganti. Nah ini kada wajib mengganti, ini menurut syariat, menurut agama kita seperti ini. Nah jadi berjual beli dengan orang-orang tersebut tidak sah. Sesuatu yang diambil dari mereka tidak berpindah ke pemilikannya dan masih dimiliki mereka, sehingga jika barang itu rusak maka wajib diganti. Adapun barang yang diserahkan kepada mereka maka tidak wajib diganti, karena dia yang teledor menyerahkan barang kepada orang yang tidak sah jual belinya. Sudah tahu kada sah, kenapa diserahkan? Oh kok kada tahu bang, berarti gara-gara kada belajar toh. Nah ini masalahnya. Nah maka kita rajin beisi anak sekolah belanja sorangan kadanya di sekolahan. Ya kalau belanja sorang, kalau di sekolahan, sekolah SD kan misalkan, sekolah tika lah, kita unjuki duit. Nah misalkan kita bari sanggup belanja, sanggup sekolah 10.000, nah kesan belanja macam-macam kan yang ditukarnya. Nah ini kayak apa nih solusinya ya kan? Solusinya kayak apa bagi anak-anak kita yang ingin berbelanja, atau bagi kita yang sebagai penjual pintol di sekolahan kan, supaya jual beli sah dan duitnya halal. Nah dan jual belinya sah dan duitnya tadi halal, kayak apa caranya? Nah ini ada solusinya bagi anak-anak yang ingin berbelanja di sekolahan misalkan. Nah ada solusinya, kan tadi syaratnya si pembeli atau si penjual harus balik berakal. Kalau kada balik kada berakal, kada sah jual belinya. Nah kalau kekanakan kayak apa? Nah ini ada solusinya. Solusi bagi anak-anak yang belum balik yang ingin berbelanja ketika dia berada di tempat seperti sekolahan misalkan. Nah ini ada beberapa solusinya. Ada 3 solusi yang ulun tulis di sini. Kayak apa? Yang pertama solusinya, orang tua. Jadi solusi yang pertama, orang tuanya
atau wakil orang tuanya yang mengakadkan sesuatu yang ingin dibeli anaknya. Jadi kuitannya yang berakad atau susuruhan kuitannya siapa? Anak nih sekolah diujikakan misalkan. Nah, suruh tukang ujiknya nama akatakan apa-apa nah ditukarnya gina. Nah, kemudian barang itu, barang yang dibeli tadi diserahkan kepada anaknya langsung atau dititipkan kepada penjualnya untuk nanti diambil oleh anaknya. Ini solusi yang pertama. Jadi sampai ke sekolahan misalkan napa-napa yang kira-kira hendak tukarnya kita tukarkan beritaan habis 5.000, 10.000 kita unjuk langsung kepada anak-anak. Nah, ikam kalau ingin makan ini aja jajanannya, kada usah lagi belanja. Nah, kita yang berakadkan kuitannya atau tadi kalau yang ke sekolahan tuh bukan kuitannya siapa wakil kuitannya menyuruh siapa misalkan bertitip lawan tetangga aja anak kita atau misalkan diujikakan anak kita ke sekolahan atau barang yang sudah kita beli tadi dititipakan wadah tukang warungnya si penjualnya nanti bila anak kita hendak belanja ambil langsung kan tinggal ambil aja karena sudah kita bayari kita tukari. Nah, ini solusi yang pertama. Nyamanlah kita kira-kira solusi nih ngalih juga sekolah ke hakun juga orang ya kalau leh nyuruh mengalih aku warai ini bertitip makanan bila nukar ambil langsung nyuruh bang unjuk pada anak langsung. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua kayak apa? Solusi yang kedua dibekali makanan dan jajanan dari rumah langsung sehingga tidak perlu lagi berbelanja di sekolahan. Nah, langsung kita sangui makanan atau jajanan apa yang inya perlukan kira-kira selama sekolah itu langsung kita bekali dari rumah sehingga kalau di sekolahan kada perlu lagi belanja. Nah, dan adat-adat seperti ini berlaku di beberapa negara seperti yang ulun ketahui rasanya di Jepang. Jadi di Jepang tuh kada ada orang berjualan di sekolahan. Kenapa? Karena sudah dibekali jajan atau makanan dari rumah. Jadi kada ada istilah belanja di sekolahan. Nah, tapi kenapa membawa bekal dari rumah? Ada kebiasaan kita kan adat kita ini kita paling-paling memberi duit gasan dia belanja di sekolahan. Nah, ini. Nah, jadi itu solusi yang kedua, kita bekali makanan atau jajanan untuk dia makan nanti selama dia berada di sekolahan. Jadi kada belanja. Apalagi zaman sekarang ada program presidennya kalau makan gratis ya oleh. Cuman kada tiap hari kalau leh. Sekali seminggu aja. Jangan tiap hari itu pas benar tuh kada usah belanjaan lagi kan. Nah, kalau ada yang diperlukan bisa dari rumah aja. Ini anak-anak kita yang belum balik, maka kira-kira kalau TK-nya belum balik kan, istri pun kemungkinan besar sampai kelas 6 bisa belum balik lagi. Ada sah jual belinya. Nah, itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga supaya jual beli anak-anak kita tadi sah sehingga apa yang dia makan halal dan si penjual pun duitnya tadi halal juga. Apa solusi? Solusi yang ketiga bertaklid kepada mazhab Hanafiyah atau mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi kada kawalah pokoknya bertaklid atau berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i jual beli anak-anak pokoknya kada sah. Kada ada pendapat yang mensahkan. Bahkan tadi ulun ada mencek di dalam kitab Majmu' sekalipun yang lumayan ganal kitabnya itu kada ada pendapat yang mensahkan jual beli anak-anak menurut mazhab Syafi'i. Jadi kada kawa kita jual beli anak-anak kita ingin berbelanja supaya sah di dalam mazhab Syafi'i itu kada kawa. Kada ada pendapat yang mensahkan. Namun hendak sah jual beli anak-anak tadi bisa terpaksa kita berpindah kepada mazhab Abu Hanifah atau pendapat Malikiyah, pendapat Imam Malik yang mengatakan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan jual beli anak-anak yang belum balik adalah sah pada barang yang diizinkan walinya, diizinkan kuitannya. Nah, jadi pendapat mazhab Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, anak-anak melakukan transaksi jual beli itu sah dengan syarat barang-barang yang ditukarnya, yang dibelinya itu dengan izin kuitannya. Nah, kan terkadang ada kuitan tuh kada mengizinkan. Nak ikam nih betukan, jangan nukar es, berarti kada diizinkan kan nukar es. Selain es berarti boleh-boleh aja. Nah, ini melakukan membeli makanan misalkan pentol, nah itu sah jual belinya menurut mazhab Abu Hanifah dan Malikiyah tadi. Atau bisa juga bertaklid kepada mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan anak kecil yang belum balik adalah sah jual belinya tanpa izin orang tuanya pada barang-barang yang sedikit. Nah, ini lebih mudah lagi. Pendapat mazhab
Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sah jual beli anak-anak meskipun tanpa izin orang tua dengan syarat yang dibelinya sedikit saja. Kada ratusan ribu misalkan, kan kalau sekolahan tuh pasti sedikit saja, beberapa ribu saja. Nah ini solusinya. Cuman kalau kita ingin mengambil solusi yang nomor 3 nih, berpindah pendapat, bertaklid dengan mazhab yang lain, bolehlah. Ya menurut pendapat ulama boleh. Kata pendiri NU kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kata beliau, kita wajib bermazhab pada fikih, wajib mengikuti bertaklid kepada salah satu mazhab yang 4. Cuman kada wajib malazimi satu mazhab saja. Jadi seandainya kita misalkan ingin berpindah mazhab ya boleh-boleh aja. Cuman ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Apa? Nah ini solusi yang ketiga ini hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat memenuhi syarat-syarat yang ada pada mazhab yang ditaklidi. Nah apa yang kita bertaklid kepada mazhab Malikiyah harus kita cari. Nah apalagi syarat jual beli pada mazhab Malikiyah tadi. Kalau kita bertaklid kepada Abu Hanifah, kita harus mencari lagi apa-apa rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli pada mazhab Abu Hanifah, supaya jual beli kita pada mazhab mereka sah. Nah kalau nya kada dinto kada sah jadinya. Misalkan kayak ini contohnya, misalkan kita berwudu mazhab Syafi'i, misalkan berwudu mazhab Syafi'i wudu kita. Nah sapu berniat nyapu muka, membasuh tangan kiri kanan sampai kepala kita sapu sebagian aja. Yang wajib kan sebagian aja, cuman sunnah semuanya. Ya sudah selesai wudhu kita, sah menurut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita ingin berpindah mazhab pada pembatal wudhu, ingin mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan misalkan bersentuhan kepada perempuan yang bukan mahram itu tidak batal selama tidak bersyahwat. Lalu kita bersalaman lawan bini kada mahram kalau cakap bini mahram kada boleh kawin ya kan. Arti mahram itu orang yang tidak boleh kita kawini. Bersalaman kita lawan bini. Nah aja bini, pian apa nggak bersalaman sembahyang sunat pulang batal sembahyang pian. Wah, ada tahu biniku nih. Aku alim sudah. Pendapat Imam Malik ada batal wudu kok. Jadi kada apa-apa bersalaman tadi. Aman aku kada bersahwat. Oh itu bujur, pendapat Imam Malik ada batal aman kada bersahwat. Cuman wudunya harus saja pendapat Imam Malik. Di antara pendapat Imam Malik apa? Menyapu kepala harus semuanya. Kada kawa sebagian kayak Imam Syafi'i aja. Nah apalagi menggosok waktu membasuh anggota wudhu wajib. Kalau kita kada wajib menggosok sunat saja, yang penting basah kan, yang penting disimur, menggosoknya kada wajib. Kalau mazhab Malik wajib. Nah, apalagi mualat mazhab Malik wajib. Nah jadi kalau kita ingin berpindah mazhab kada kawa langsung pindah, harus diteliti dahulu pendapat mazhab yang kita ikuti itu apa-apa syarat-syarat yang lain harus kita penuhi. Nah jadi ini solusi bagi kita, bagi anak-anak yang ingin melakukan jual beli. Kalau di rumah-rumah maka terkadang kan kita di rumah-rumah ketujuh menyuruh anak, nak tukarakan ini, tukarakan itu, seorang kulit berjalan, padahal anak kita belum balik, kada usah jual beli. Jadi kalau di rumah aja kada usah nyuruh anak. Nah kada usah menyuruh anak supaya jual beli kita sah. Namun jual beli kita kada sah itu berarti kita melakukan jual beli yang fasid, jual beli yang kada sah hukumnya haram. Meskipun sama-sama rida. Ulun nukar ke toko pian, misalkan nukar baju, ulun serahkan duitnya, ulun ambil baju, pian ambil duit, sama-sama rida sudah. Tapi jual belinya kada sah, misalkan kada besiget kah, misalkan. Nah itu di akhirat kita kada saling menuntut, karena sama-sama rida. Cuman kita sudah melakukan jual beli yang tidak sah, hukumnya haram. Berarti berdosa melakukan jual beli itu toh. Jual belinya berdosa, duitnya yang pian ambil, baju yang ulun ambil halal saja. Kan karena sama-sama rida sudah. Sebagaimana ulun mencuri harta pian, pian ada bapak beriakan aja sudah. Berarti harta yang ulun curi daripada ampun pian berarti sudah halal bagi ulun kan? Karena pian ulun aku ridakan aja sudah. Cuman perbuatan ulun mencuri tetap haram, harus tobat. Demikian juga ulun melakukan transaksi jual beli yang kada sah, perbuatannya haram tapi barangnya halal. Nah barangnya halal aja karena sama-sama rida. Kalau ada yang kada rida itu kayak gini saling menuntut di akhirat. Nah ini. Nah jadi kada kawa kita jual beli ini karena perkembangan zaman kita sangat pesat, sangat cepat perkembangannya, sehingga kita hanya berpegang dalam mazhab Syafi'i aja terkadang ada masalah-masalah yang kita kada sah jual beli kita. Sedangkan masalah itu sudah terjadi, kada mungkin kan kita menghindari. Seperti jual beli anak-anak yang di sekolahan tadi, sehingga kita perlu solusi. Bahkan terkadang kita perlu solusinya berpindah mazhab. Nah ini memang dibolehkan berpindah mazhab, cuman harus diperhatikan lagi syarat-syarat yang lain yang ada pada mazhab itu.
Nah, ini syarat-syarat rukun yang pertama, yaitu orang yang melakukan transaksi, yakni penjual atau pembeli. Ada dua syarat, ada dua rukun lagi, yakni barang yang ditransaksikan, barang yang kita beli, dan bayaran. Dan rukun yang ketiga nantinya sigat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, karena tidak mungkin kita selesaikan pada malam hari ini. Dan masih ada waktu, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bagi para jemaah, silahkan yang ingin bertanya. Ya, silakan anak petakun. Jadi setengah bulan yang telah lewat juga dipertanyakan pertanyaan pian itu, bagaimana jual beli online. Dan ini kita belum sampai, itu nantinya kita pada pembahasan rukun yang kedua, ya kan. Jual beli online itu kan barangnya kada melihat. Nah, ini itu pembahasan tentang barangnya kena, dan pembahasan tentang sigat, yang mana dua rukun ini belum kita sampai lagi pembahasannya. Cuman kembali karena ditanyakan, ulun sedikit beri jawaban. Kesimpulannya, kalau kita hanya berpegang di dalam mazhab Syafi'i itu hampir-hampir kada sah jual beli online lah kalau mazhab Syafi'i. Jadi terpaksa nantinya kita mencari solusi yang lain, atau nanti ada beberapa solusi seperti kita berpindah mazhab kepada mazhab yang mensahkan. Itu kesimpulannya. Adapun penjelasan secara rincinya kita belum sampai lagi. Nah, insya Allah kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah ada pembahasan itu. Nah, silahkan lagi. Ya, silakan yang lain. Ini kita harus membiasakan untuk bertakun. Dan mungkin ini buan pian bisa-bisa hanya mendengar aja, kada sah aja anak jual beli, ya kan, kayak apa anakku aja, nah ya kan. Nah, jadi mungkin ini sebenarnya banyak yang perlu dipertanyakan, cuman bingung aja mungkin apa yang dipertanyakan kan. Keseharian sehari-hari ini banyak benar sebenarnya masalah jual beli ini. Adakah? Jadi memang jual beli itu ada rukunnya sigat atau akad kan. Nah, akad itu ada yang namanya ijab, ada yang namanya kabul. Di dalam fikih akad itu ada yang namanya sarih, nantinya ada yang namanya kinayah. Sarih itu kita melepaskan dengan lapas jual atau beli. Nah, kalau kita memakai jual atau beli itu wajib salah satunya si penjual atau si pembeli menyebutkan barang dan plus harganya. Ku beli ini kendaraan 10 juta, kutukar ya si kujual ya si penjualnya, itu sudah sah. Nah, inilah. Tapi kalau nya pakai kinayah, menurut Imam Ramli kada apa-apa, kada disebutkan harga dan nama barang. Langsung misalkan seperti kebiasaan di daerah-daerah lain, terima kasih misalkan. Terima kasih itu bisa kita arahkan kinayah aja kepada jual beli. Bila kita mengucapkan terima kasih, sama-sama aja misalkan dia si penjualnya. Nah, itu kalau niatnya jual beli sudah sah jual beli. Menurut Imam Ramli kada perlu pakai penyebutan harga dan nama barang. Nah, cuman ada pendapat lain lagi yang lebih mudah. Napa? Kada semua jual beli harus pakai akad. Kalau memang harga itu sudah maklum, sudah diketahui harganya, sering dilakukan jual beli untuk nukar itu sudah sah lah. Unjuk duit, ambil barang itu sudah sah. Jadi kada perlu lagi berakad. Nah, cuman kalau nya pada jual beli nang harganya itu kada tetap atau mahal, itu perlu berakad. Dan cara berakad tadi, kalau nya pakai kalimat jual dan beli, maka harus ada penyebutan harga dan barang. Kutukar ini cukup aja sudahlah, walaupun kan disebut ini apa, yang penting diisyarat kutukar. Nah, ini HP misalkan dengan harga 10 juta ku jual dia misalkan. Tapi kalau pakai kinayah, menurut Imam Ramli itu masih boleh tanpa adanya penyebutan harga dan barang. Dan memang ini masih belum sampai masalah sigat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas sigat itu nantinya. Yang mana jual beli online itu kada disigat ya kada. Adalah pian tukar jual kada ada, yang penting klik ya kan. Nah, datang barang kena. Nah, ini nanti ada pembahasannya kita. Ya, di Makkah tuh kada bakat juga pengalaman orang-orangnya pernah ke Makkah kan. Nah, jadi itu ngarannya yang kada bakat tuh kalau dipikir disebut jual beli mu'atah. Nah, jual beli mu'atah itu sah pada barang-barang yang sudah
sudah maklum kesimpulannya, harganya kita tahu sudah. Nah, bila mengambil itu pasti untuk ditukar, bukan untuk yang lain. Nah, itu sah. Nah. Ada lagi? Kalau kita bayar kontan kan kalau berhutang lebih daripada kontan kayak betul harganya. Jadi ini masalah berkaitan kredit ya oleh, misalkan kendaraan, kalau kita nukar kontan 10 juta misalkan, kalau kita membeli secara kredit dengan bulanan sekian sehingga kalau dijumlahkan jadi 20 juta misalkan, itu bolehlah. Itu kalau akadnya satu aja, akadnya satu itu kita pilih yang mana dulu. Misalkan ulun penjual nih, penjual kendaraan, ulun beri pilihan dulu, pian hendak nukar kontan atau kredit. Kalau kontan ini 10 juta, kalau kredit ini kena bayarannya sebulan misalkan 1 juta, 20 kali bayar maka jadi 20 juta. Nah, baru pilih. Aku milih yang kredit saja, sebulan 1 juta sampai 20 kali bayar. Bila sudah dipilih hanya berakad, ku beli kendaraan apa misalkan, kendaraan Scoopy dengan harga 20 juta kredit. Nah, ini hanya berakad kayak itu. Nah, itu sudah ada ribanya, itu sudah halal. Karena akad kita kan memang 20 juta. Sehingga gara-gara dikreditkan kada berlebih, kada kan memang akadnya sudah 20 juta, yang riba tuh kayak ini. Jar ulun pian nukar kendaraan kah? Ayo hajar pian. Berapa jar pian? Julu 10 juta. Nah, aku nukarnya jar pian. Pian ambil kendaraannya. Cuman aku berhutang nah jar pian. Nah, jalan berhutang tuh berlebih bayarnya jadi 20 juta. Sebulan 1 juta pian bayar, 20 kali bayar. Sedangkan akadnya kan 10 juta aja. Ternyata gara-gara berhutang menjadi 20 juta. Kada ada akad yang lain. Nah, jadi amunnya nukar kendaraan kredit misalkan atau apakah kan banyak aja yang kredit nih. Yang mana kalau kredit itu lebih mahal lagi biasanya daripada kontan. Itu diberi penawaran dulu. Pian hendak yang kredit, hendak yang kontan. Kalau kontan harganya sekian, kredit harganya sekian. Nah, aku yang kredit saja misalkan, jadi orang mengkredit pian bayarnya sebulannya 1.500.000, 32 tahun, 24 kali bayar, dihitung dah lo tuh. 1.500.000 kali 24 kira-kira berapa jumlahnya? Nyaman bakat kena. Oh, jumlahnya misalkan 30 juta. Nah, jadi lalu bakat ku jual ini kendaraan dengan harga 30 juta, kredit selama berapa misalkan 2 tahun. Nah, itu sudah sah, sudah kada ada riba, itu halal sudah. Nah, belum waktunya punah, belum punah bayar maksudnya. Oh, kalau sudah dikabat, kalau sudah kita ambil itu berarti sudah jadi milik kita, tanggung jawab kita. Paling-paling ada bonus yang namanya nanti apa ngarannya, bila rusak ada tanggungan apa ngarannya, nah ada garansi itu aja lagi. Kalau orang kada memberikan garansi ya kada wajib juga, karena barang itu sudah milik kita, cuman duitnya aja berhutang. Nah, beda halnya kalau kita minjami orang, orang minjam rusak, orang yang wajib mengganti. Nah, atau orang bertitip pada kita barang misalkan tiba-tiba rusak, wajiblah kita mengganti. Ya kita kada wajib mengganti kecuali gara-gara kita rusak barang tadi, dipakai kah, diapai kah, menurut rusak. Kenapa? Karena itu masih barang pun orang hanya menitip pada kita. Nah. Halo, ada lagi? Habis waktu Isya sampai. Ya, segala penjelasan yang kurang memuaskan dipersilahkan kena di luar ring. Tak gunakan aja di luar ring, insyaallah. Nah, kalau jawabnya dulu lah. Nah, itu. Okay. Jadi untuk supaya kebaikan kita di dalam bermuamalah, jangan sampai kita merasa aman, hanya sah aja ya, ternyata kada sah. Nah, itu berbahaya. Okay. Silakan dulu. Okay. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan tawfiqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang hendak dibawa silakan dihadiahkan.